Ehom. Untuk memasuki kampung tua itu kita harus masuk ke gang Bapak Ehom. Tapi keunikan di kampung ini berada di pinggiran sungai. Pengunjung ini yang lari di sini sekitar area sini teman-teman, karena ini jalan alternatif ini. Oke, assalamualaikum Akang Teteh para ya semuanya, kembali lagi bersama saya Josmith. Di kesempatan video pada kali ini teman-teman, saya mau mengajak teman-teman ini untuk mengunjungi nih salah satu kampung yang berada di tengah kota teman-teman. Ini di balik keindahan kemegahan kota Bandung, ada sebuah kampung yang unik berada di tengah-tengah kota. Namun di tengah-tengah kota ini ada sebuah hutan, namun di hutan ini ada sebuah kampung. Lalu di kampung ini ada sebuah sungai yang sangat deras, yaitu Sungai Cikapundung teman-teman. Gak nyangka, dan ini membuat saya kaget sekali gitu teman-teman, di kota Bandung ini ternyata ada kampung yang sudah ada sejak dari zaman era Belanda teman-teman. Dan kita tidak perlu banyak basa-basi lagi, apalagi banyak babi bu. Buat teman-teman ini, dukung Jos untuk mensupport, like, komen, dan subscribe-nya. Karena subscribe-nya ini belum 1000 nih teman-teman. Jadi saya minta tolong buat teman-teman untuk subscribe channel ini agar supaya bisa berkembang. Oke, kita langsung saja untuk penelusurannya teman-teman di kampung ini. Ini saya sedang berada di Jalan Siliwangi teman-teman. Kita penelusuran di hari Sabtu tanggal 4 April. Dan ini sangat tidak sangka-sangka ya bahwa ada sebuah kampung tua, namun kampung tua ini berada di tengah-tengah kota teman-teman. Ini sangat unik sekali. Nah, ini soalnya macet banget karena malam minggu kan, jadi macet teman-teman. Apalagi kemarin kan di Ciumbuluit itu terjadinya cuaca ekstrim sehingga membuat pepohonan itu pada roboh teman-teman. Nanti kita cek ke lokasinya, tapi untung tidak memakan korban sih. Ampun, ini emang kalau daerah sini benar-benar macet. Ini kita belok ke sebelah kanan teman-teman. Jalan Bapak Ehom. Untuk memasuki kampung tua itu kita harus masuk ke gang Bapak Ehom. Jadi memang kampung ini tuh disebut Kampung Pelangi teman-teman. Pelan-pelan. Ini sejuk banget. Dan untuk kampungnya ini sepertinya bersih banget ini ya teman-teman. Di sebelah atasnya ada sebuah apartemen yang sangat megah sekali. Ada beberapa apartemen, ada 3. Namun di sebelah kanannya ini ada sebuah kampung, yang kampung ini tuh sudah ada sebelum ada kota Bandung ini teman-teman. Sudah lama banget gitu. Tapi keunikan di kampung ini berada di pinggiran sungai. Dan bu, padahal malam minggu ini banyak pengunjung ini yang lari di sini sekitar area sini teman-teman, karena ini jalan alternatif ini. Hutan, jadi gokil gitu ya. Di kota Bandung ini tengah-tengahnya itu ada sebuah hutan, namun di dalam hutan ini ada sebuah kampung, namun di kampung ini ada sebuah sungai gitu teman-teman.
sungainya juga sangat deras sekali gitu. Itu Sungai Cikapundung. Ini kampungnya berada di pinggiran sungai teman-teman. Jadi ini tuh hutan, benar-benar hutan gitu. Iya, ada anjing. Tuh, kampungnya benar-benar di pinggiran sungai gitu teman-teman. Kita turun dulu dari motor, kita cek di kampung ini. Karena jalannya agak cukup ekstrim ini. Kita lihat dulu. Ini memang jalan alternatif nih kalau misalkan jalannya macet, banyak kendaraan mobil di Cimbuluitnya, kita bisa lewat sini. Tapi untuk khusus kendaraan motor teman-teman. Pak, punten Pak. Ini kampungnya. Dulu tuh setahu saya ini tuh gak seperti ini teman-teman. Kemungkinan baru dibangun ini. Tapi ini memang untuk menyangga biar tidak longsor ini. Ini kalau hujan besar takutnya longsor teman-teman. Kampungnya pinggir sungai banget gitu. Ini ada tali-tali, nggak tahu tali apa ini. Sejuk, untuk suasananya sejuk banget, adem ayem gitu teman-teman. Tapi yang di sebelah sana tuh katanya ada sebuah rumah-rumah, tapi si rumahnya itu dicat. Namanya itu disebut Kampung Pelangi gitu teman-teman. Kayaknya kayak gitu ya, unik banget gitu. Di balik kemegahan keindahan Bandung ada sebuah kampung, dan di dalam kampung ini tuh tengah-tengahnya tuh hutan gitu teman-teman. Oke, kita gas lagi pakai motor. Soalnya perjalanannya agak panjang ya teman-teman. Tuh. Itu apa itu? Oh, batu-batunya banyak banget ini. Kita menuju ke sana. Nanti keluarnya lewat Ciumbuluit teman-teman. Kita berangkat lagi teman-teman. Menuju ke sana. Pak, punten ya. Ya. Jadi tadi Jos ngobrol dengan bapak yang tadi, tapi nggak mau masuk kamera teman-teman, malu. Kampung ini tuh katanya itu milik ITB, dan ini sudah ada, udah lebih, hampir kurang lebihnya 50-100 tahun teman-teman. Dari zaman Belanda juga sudah ada ini. Dulunya ini sebuah tebing, atau di tengah-tengahnya itu hutan. Namun di tahun 1995 itu ini banyak warga yang membuat kampung di sini, dan semakin banyak dan menjadi padat teman-teman. Ten Bu, ten Pak. Tuh lihat, ini hutan ini teman-teman. Saya bingung lewat mana kalau masuk ke sana gitu kan. Tuh sungainya dalam banget ya. Sini serem banget ini kalau sampai longsor. Ini jalan ini selesai sudah. Kampung Cibadari ujung. Dan yang kalau yang di kampung sini tuh kan disebut Lembur Katumbir atau Kampung Katumbir teman-teman. Ini temboknya dicet-cet berwarna kayak pelangi gitu teman-teman. Jadi kampung yang sebelah sana sama kampung sebelah sini itu berbeda.
Kayak lagi ada acara ya di situ ya. Kita masuk lagi ke sini teman-teman. Lagi ada acara ini. Tulisannya besar banget itu, Lembur Katumbiri. Semua cat masjid juga dicat juga ini teman-teman. Ini kan kebijakan dari Bapak Farhan, Wali Kota Bandung teman-teman, Bandung 1. Sempat kesini kan waktu pertama menjadi wali kota. Beliau di sini dan membuat kebijakan untuk ngecat kampung ini. Nih kita harus hati-hati. Punten Pak, punten. Ini ngeri banget ya, licin. Di sebelah kanan kampung Pelangi, di sebelah kiri ini sungai ini. Kanan kiri sungai teman-teman. Ini pada berkunjung ke sini, pada lari teman-teman. Bagus sebenarnya karena udaranya tuh segar banget di sini gitu teman-teman. Selain keindahan di kampung ini dengan rumah-rumah yang dipenuhi dengan cat, di sini suasananya adem banget gitu. Wah, bila kamu merusak perasaan, hanya aku yang tersakiti. Bila kamu merusak lingkungan, semua orang akan tersakiti. Quotes. Nah, ini juga ada makam juga ini teman-teman. Kayaknya mentok sampai sini deh. Oh, sampai sini teman-teman. Gua Belanda. Kan Bu? Ini ada jalan nih, tapi nggak tahu jalannya kemana nih. Wajis, ngeri banget ini teman-teman. Ngeri banget ini, takutnya longsor. Wah, ngeri banget ini. Ini ada sebuah kafe di pinggiran sungai, teman-teman. Tapi di sebelah kirinya ada sebuah makam juga ini. Kalau malam lumayan ini serem banget ini, teman-teman. Saya pernah lewat sini. Kalau nggak salah, tapi di atas waktu ngantar penumpang tersesat di sini teman-teman. Tapi posisinya kita ada di atas. Ini beneran sepi loh, nggak ada orang loh ini. Panjang, udah nggak ada kampung ini teman-teman, udah hutan ini. Kesananya udah hutan, udah nggak ada kampung nih kanan kiri. Kamu merawat sungai, sungai akan membahagiakanmu. Sayangi sungaimu dengan ikut ular dan tidak membuang sampah ke dalam sungai. Sungainya deras banget teman-teman, udah nggak ada kampung banget ini. Tapi ini kok ada pagar tapi nggak ada ininya ya teman-teman ya, nggak ada gagangnya. Ini apa dicuri atau gimana nih ya? Karena sampai sana itu nggak ada gagang banget gitu. Ini ya juga nih kalau ada anak kecil yang agak rewel bisa loncat ke sini, jatuh mati langsung teman-teman. Apalagi di sungainya deras banget ini. Dan kayak bendungan gitu. Ini agak lain ini. Ini ada sungai, di sini sungai gitu. Sungainya deras banget. Ya Pak. Ya, alat untuk menutupin kayak bendungan gitu kan. Ini kan ada sungai kecil ini.
Jadi pas buka tutup gitu teman-teman. Ini dalam loh asli ini dalam banget ini, kelihatan banget. Soalnya kalau yang saya pelajari sih dari pengalaman, kalau sungainya terlihat tenang itu dalam sekali teman-teman. Tapi kalau kelihatan bergelombang itu biasanya cetek. Ini jembatannya kecil banget. Jadi memang ini jalan alternatif satu-satunya. Ini ada sebuah kayak paralel gitu besar gitu. Mungkin buat air minum mungkin. Karena kan kita kembali lagi untuk ini kelihatan lebih tenang ini. Ini dalam ini. Pak, ya. Hati banyak sana. Ya. Berarti harimaunya Ini ada bebatuan teman-teman. Batu-batu. Hutan, udah hutan ini. Tapi di atas ada sebuah rumah-rumah ini, rumah elit. Tapi uniknya ini ada sebuah bambu dipasang di sini teman-teman. Masuk ke dalam terowongan. Gede-gede ini batu ini terdorong teman-teman, karena kan kalau hujan besar ini pasti batu-batunya nyerempet semua gitu. Ke bawah arus air gitu, air sungai gitu teman-teman. Luar biasa sekali ini. Benar-benar keindahan alam ini ya, nggak kebayang kalau di zaman dulu gitu. Zaman sekarang aja ini memang udah ngeri gitu. Di tengah hutan. Jadi kita ke atas. Dan inilah jalan utamanya. Kalau sebelah kanan itu jalan buntu teman-teman. Kita pernah explore di rumah yang itu. Pemiliknya itu punya apartemen gitu. Sempat ditegur kita explore, padahal udah minta izin sama yang tinggal di situ. Tapi kenyataannya nggak terima, ya udah kita take down. Di sini kemarin hujan ekstrim teman-teman, banyak pohon yang tumbang ini, tapi sudah diberesin sama warga sekitar ini. Tuh, pohonnya besar-besar roboh ini teman-teman, usianya aja udah hampir 200 tahun ini. Nggak kebayang kalau roboh kena rumah warga, kena kepala orang, mati langsung itu. Ini kan dekat rumah Bapak Ridwan Kamil teman-teman. Ini lagi banyak warga ini bersih-bersih. Ini ada kabel sampai ketimpa juga, kan agak repot kalau sampai kena kabel mati kan, pasti kan aktivitas semua kan pada ini. Dan ini apa namanya? Kan kita dulu pernah explore di sini nih, ada rumah Jessica. Ada rumah polisi itu. Dulu udah lama sekali sih. Pernah viral. Gimana ini? Dari sini ya. Oke teman-teman, mungkin videonya Jos akhiri saja di kesempatan kali ini. Terima kasih sudah menonton channel Jos. Dengan support like, komen, dan subscribe-nya. Ya buat teman-teman juga ini yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe biar supaya Jos lebih bersemangat, lebih bergairah dalam explore, menelusuri tempat-tempat yang unik teman-teman di Bandung dan di manapun Jos kunjungi. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Bila mana ada kata-kata yang salah, kata-kata yang kurang berkenan, mohon maafkan. Saya doakan teman-teman sehat selalu dan diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya Jos Smith, pamit undur diri. Oke.